Sobat Kimia, selamat datang di sesi bongkar tuntas konsep-konsep kimia yang paling seru. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Clara Natali dari kelas 11-3 dengan nomor absen 11. Nah, video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata pelajaran kimia. Dan topik yang akan kita kumpas tuntas hari ini adalah salah satu topik yang paling fundamental dan menarik, yaitu laju reaksi atau kecepatan reaksi. Coba deh kita perhatiin sekeliling kita. Ada reaksi yang super cepat, kayak misal petasan tuh yang meledak dalam sekejap pas tahun baru. Nah, tetapi itu ada juga reaksi yang memakan waktu super lambat, seperti prosesnya tuh berbulan-bulan atau bisa juga bertahun-tahun. Nah, berbeda kecepatan ini bukan kebetulan, tetapi tuh hasil variabel-variabel kimia yang kita sebut laju reaksi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan telusuri apa itu laju reaksi, apa yang mengendalikannya, dan bagaimana cara kita menghitungnya secara kuantitatif. Siap untuk ngebut memahami laju reaksi? Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke definisinya yuk. Nah, kalau secara sederhana, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi zat, reaktan atau produk per satuan waktu. Itu adalah ukuran seberapa cepat bahan awal diubah menjadi hasil akhir. Nah, kalau misal dalam konteks laboratorium, kita bisa mengukur konsentrasi menggunakan satuan molaritas yang biasa dilambangkan dengan huruf M besar dan waktu dalam detik dan dilambangkan huruf S kecil, sehingga satuan laju reaksi yang kita gunakan adalah molar per detik atau M per S. Nah, bisa kita ambil contoh reaksi umum. A bereaksi ke B. Laju dari reaktan A seiring waktu jumlah reaktan pasti berkurang. Untuk memastikan nilai laju selalu positif, kita bisa gunain tanda negatif. Nah, kalau misal laju dari produk yaitu B, seiring waktu jumlah produk pasti bertambah. Intinya, jika laju reaksi tinggi, berarti perubahan konsentrasi per detik sangat besar. Namun tuh kita harus hati-hati. Kalau misal reaksi memiliki koefisien stoikiometri, kita perlu membaginya dengan koefisien tersebut untuk mendapatkan laju reaksi rata-rata yang konsisten. Ingat ya. Terus kenapa suatu reaksi bisa punya laju yang berbeda? Nah, jawabannya itu tersembunyi di dalam teori tumbukan. Agar reaksi kimia bisa terjadi, partikel-partikel reaktan tuh harus bertumbukan satu sama lain. Tetapi sekali lagi, tidak semua tabrakan akan menghasilkan produk, hanya tumbukan yang efektif yang berhasil. Nah, tumbukan efektif ini memiliki dua syarat utama yang harus dipenuhi secara bersamaan. Pertama, orientasi yang tepat. Partikel harus bertabrakan pada posisi atau sudut yang benar supaya ikatan lama itu bisa putus dan ikatan baru itu bisa terbentuk. Nah, kalau yang kedua itu syaratnya energi yang cukup. Partikel harus memiliki energi kinetik minimum yang cukup untuk memecah ikatan. Nah, energi minimum ini disebut energi aktivasi. Kita anggap aja energi aktivasi ini sebagai bukit penghalang atau gerbang tol menuju produk. Hanya partikel dengan energi melebihi energi aktivasi yang bisa melewati bukit itu. Kalau energi terlalu kecil, partikel hanya akan memantul dan reaksi gagal. Jadi, tujuan kita dalam mempercepat reaksi adalah meningkatkan jumlah tumbukan efektif per detik, yaitu tumbukan yang orientasinya pas dan energinya cukup. Gitu. Jadi, ada 4 faktor utama yang dapat kita manipulasi untuk mengendalikan seberapa sering dan seberapa efektif tumbukan itu terjadi. Faktor pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, berarti semakin padat juga jumlah partikel dalam suatu wadah. Contohnya tuh sama kayak kamu lagi di tengah pasar yang ramai banget. Semakin pasar itu ramai, semakin sering tuh kamu berbenturan dengan orang lain. Nah, jadi, peningkatan konsentrasi secara langsung meningkatkan frekuensi tumbukan total. Kesimpulannya, konsentrasi naik, frekuensi tumbukan naik, laju reaksi juga semakin cepat. Nah, kalau misal faktor kedua, yaitu luas permukaan sentuh. Faktor ini krusial untuk reaktan padat. Reaksi hanya terjadi di permukaan kontak. Kalau misal kayak kita punya padatan tuh dalam bentuk bongkahan, hanya partikel di lapisan luar tuh yang hanya bisa bereaksi, guys. Tetapi kalau misal bongkahan itu kita gerus menjadi serbuk halus, total luas permukaan yang terbuka menjadi sangat besar. Peningkatan ini tuh akan memberikan lebih banyak tempat bagi reaktan lain untuk bertabrakan. Contohnya kayak misal untuk sehari-hari tuh
bubuk kopi yang kita seduh. Bubuk kopi lebih larut lebih cepat dibanding biji kopi utuh. Kesimpulannya guys, luas permukaan sentuh naik, area tumbukan naik, laju reaksi juga semakin cepat. Nah, kalau yang ketiga faktornya itu suhu. Kalau misal kita naikin suhu, kita tuh memberikan energi panas pada sistem yang diubah menjadi energi kinetik partikel. Partikel bergerak lebih cepat dan lebih rusuh. Peningkatan suhu tuh memiliki dua dampak. Yang pertama, frekuensi tumbukan naik sedikit. Nah, kalau misalnya yang kedua itu, ini yang penting, peningkatan energi kinetik menyebabkan lebih banyak partikel energi yang melebihi energi aktivasi. Kesimpulan, suhu naik, energi kinetik naik, jumlah tumbukan efektif naik, laju reaksi juga semakin cepat. Nah, kalau faktor yang keempat, katalis. Asing kan? Katalis itu adalah agen revolusioner. Ia mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Gimana sih caranya? Nah, kalau katalis itu nggak ngubah energi reaktan atau produk, tetapi itu dia tuh menyediakan jalur reaksi alternatif atau mekanisme baru yang memiliki energi aktivasi yang jauh lebih rendah. Dengan bukit yang lebih pendek, lebih banyak partikel yang mampu melewatinya, sehingga reaksi itu berlangsung jauh lebih cepat. Nah, katalis itu akan dilepaskan kembali setelah reaksi selesai dan siap bereaksi lagi. Sekarang kita masuk ke aspek kuantitatifnya hukum laju reaksi. Hukum laju adalah persamaan yang merumuskan hubungan antara laju reaksi V dengan konsentrasi reaktan. Untuk reaksi umum, reaktan A ditambah reaktan B menjadi produk C. Hukum lajunya ditulis sebagai ini guys. Nah, sekarang kita fokus pada X dan Y-nya. Kedua pangkat ini disebut order reaksi terhadap reaktan A dan B. Order reaksi menunjukkan seberapa sensitif laju reaksi terhadap perubahan konsentrasi reaktan tersebut. Nah, aku ada perhatian penting nih. Kalau misal order reaksi itu tidak sama dengan koefisien stoikiometri reaktan di persamaan setara, order reaksi harus ditentukan melalui data eksperimen. Mari kita lihat implikasi order. Kalau misal order 0, X sama dengan 0. Jika reaktan A naik 2 kali, laju reaksi tetap 2 pangkat 0 atau 1 kali, tidak ada pengaruhnya. Kalau order 1, X sama dengan 1, jika reaktan A naik 2 kali, laju reaksi naik 2 pangkat 1 atau 2 kali berbanding lurus. Kalau misal order 2, X sama dengan 2, jika reaktan A naik 2 kali, laju reaksi naik 2 ke pangkat 2 atau 4 kali berbanding kuadrat. Dengan menganalisis data eksperimen, misalnya itu membandingkan dua percobaan di mana hanya konsentrasi satu reaktan yang diubah, kita bisa menentukan nilai X dan Y, kemudian menghitung konstanta laju K, sehingga kita memiliki rumus saktinya untuk memprediksi laju di kondisi apapun. Ini ada pertanyaan, tentukan order reaksi terhadap A. Yang kedua, tentukan order reaksi terhadap zat B. Yang ketiga, tuliskan persamaan hukum laju reaksi total. Nah, untuk mencari order, kita bisa pakai rumus yang ini. Kita masukin aja kalau bisa kita cari order A, berarti reaktan B-nya itu kita harus pakai yang sama. Jadi 8,0 2,0 sama dengan, kita masukin yang A-nya itu 0,2 X, terus masukin juga 0,10 Y, lalu 0,10 X, 0,10 Y. Nah, ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini menjadi 0,2 per 0,10 X, karena ini sama, bisa dicoret. Lalu 4 sama dengan 2, maka X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap zat A adalah 2. Nah, terus kita bisa kerjain yang nomor 2. Kita hapus dulu. Kalau nomor 2, kita akan mencari order reaksi terhadap zat B. Maka kita gunakan yang ini, yang A-nya sama. Berarti langsung aja 4, kita bikin 4 aja deh. 4 per 2 sama dengan 4 per 2. Kita masukin yang reaktan A-nya 0,1 X,
terus Y-nya itu 0,2, lalu 0,1 X, lalu yang 0,10. Nah, ini yang X-nya karena sama bisa kita coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2, lalu 0,2 Y per 0,1 Y itu sama dengan 2. Maka Y adalah 1. Jadi, order reaksi terhadap zat B adalah 1. Nomor 3, tuliskan persamaan hukum laju reaksi. Nah, hukum laju itu diketahui rumusnya V sama dengan K reaktan A kali reaktan B. Nah, dengan memasukkan tadi kan order A dan B-nya sudah diketahui bahwa X itu 2, Y itu 1. Maka persamaan hukum laju reaksinya adalah K kali reaktan A pangkat 2 dan reaktan B pangkat 1. Namun kalau 1 kita bisa tulis seperti ini saja. Satunya tidak usah ditulis. Nah, untuk menentukan nilai tetapan laju reaksi, kita tuh bisa gunain data dari salah satu percobaan. Misalnya percobaan 1. Nah, dengan percobaan 1 kita bisa pakai rumus yang udah kita tentuin tadi, yaitu V sama dengan K A order A dan B. Lalu kita masukkan V-nya itu 2,0 sama dengan K kali 0,1, B-nya juga 0,1. Ini kuadrat, maka 2 sama dengan K 0,1 kali 0,1 itu menjadi 0,01 dikali 0,1. Maka K-nya itu ini menjadi K dikali 0,001. K sama dengan 2 dibagi 0,001, yang berarti K-nya itu adalah 2000. Nah, satuan K itu dihitung dengan satuan V per satuan konsentrasi pangkat order total. Berarti order totalnya itu kan 3 karena 2 ditambah 1. Maka meter per second dibagi bukan meter per second, tetapi molar per second dibagi molar pangkat 3. Maka menjadi M pangkat min 2 S min 1. Jadi ini M min 2 S min 1. Nah, dari soal ini juga kita bisa menjawab kalau order reaksi totalnya itu 3 karena X plus Y, X-nya tadi 2 dan Y-nya itu 1 menjadi 3. Lalu kita bisa mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 kita bisa gunain rumus hukum laju dengan nilai K yang udah kita ketahui. Tadi kan V sama dengan K A pangkat 2 dan B. V sama dengan 2000 K-nya. Lalu kita masukin, kalau misal tadi konsentrasinya itu soalnya kehapus, konsentrasinya itu 0,4 M dan konsentrasi B-nya itu 0,3 M. Ini pangkat 2 karena di sini pangkat 2. Lalu langsung aja kita kalikan 2000 kali 0,16. Lalu masukin juga 0,3-nya. Maka V sama dengan 2000 kali 0,48 menjadi 96. Jadi, laju reaksi pada kondisi tersebut adalah 96 molar per second. Wah, luar biasa banget. Kita udah melampaui beberapa menit dan semoga berhasil memahami inti laju reaksi. Kesimpulannya, laju reaksi dikontrol oleh tumbukan efektif yang harus melewati energi aktivasi. Kita bisa mempercepatnya melalui konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan menggunakan katalis yang jenius. Dan jangan lupa, laju dihitung menggunakan hukum laju yang ordonya harus dicari dari data di laboratorium atau percobaan. Sekarang, saatnya kita akhiri sesi ini dengan satu pemikiran kuat. Dalam kimia, seperti halnya kehidupan, semua ada kecepatannya. Jadi guys, jangan takut bertumbukan, asal tumbukannya efektif dan berenergi, tumbuk tepat, reaksi cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Clara Natali dari kelas 11 3. Sampai jumpa di pembelajaran kimia berikutnya. Good luck!